Beribadah puasa sambil mengurangi kegiatan di luar rumah memang gak gampang. Biar gak sering-sering keluar rumah, ada baiknya nih kita menyimpan persediaan 9 bahan pokok alias sembako untuk memenuhi kebutuhan selama berpuasa. Tapi jangan berlebihan ya menyimpan bahan pokoknya, secukupnya saja. Bahan-bahan pokok yang bisa disimpan lama bakal Unyil bahas hari ini di episode Sembako Berkah. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Beras merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang wajib ada untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Kalau mau yang lebih sehat, kita bisa pilih beras merah nih. Walaupun tidak sepopuler beras putih, beras merah lebih bernutrisi. Kandungan seratnya 6 kali lebih banyak dibandingkan beras putih. Olahan berbahan beras merah tidak hanya nasi saja. Unyil punya yang unik dan beda nih. Yuk kita kemon! Bahan yang digunakan adalah beras merah organik, jadi bebas pestisida, bagus untuk kesehatan. Pertama, cuci beras merah sampai bersih ya. Sekali produksi, pabrik ini bisa mengolah 1 ton beras merah loh. Setelah bersih, lanjut giling beras merah dengan tambahan air. Hasil akhirnya akan berbentuk cairan seperti ini. Lanjut, kita keluarkan air dalam kantong. Selanjutnya, tahap pencampuran dan pemasakan nih. Campur saripati beras merah dengan bahan-bahan lain. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini nih, adonan bihun yang sudah jadi. Siap cetak deh. 1, 2, 3. Dan bihun langsung tercetak. Bentuk alatnya mirip kayak di rumah ya, cuma ukurannya lebih besar. Produk bihun beras merah ini jadi yang pertama dan satu-satunya di dunia loh. Hebat! Oke, waktunya memotong untayan bihun yang masih panjang ini. Potong sampai berat bihun mencapai 250 gram ya. Tinggal dimatangkan saja nih bihun beras merahnya. Oven selama 20 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Uniknya, oven khusus bihun ini dibuat tanpa pintu. Tujuannya agar uap air bisa terbuang keluar. Bihun yang sudah matang akan kering seperti ini nih. Mengolah bihun beras merah sangat mudah. Rebus terlebih dahulu sekitar 1 menit. Selanjutnya masak sesuai selera. Wih, beras merah mengandung 14% dari total kebutuhan kita dalam sehari. Serat pangan bagus sekali untuk memperlancar pencernaan kita loh. Apalagi pas lagi puasa kayak gini. Nah, ini dia nih bahan pokok kesukaan Unyil, daging ayam. Untuk berbuka puasa, daging ayam bisa diolah menjadi berbagai macam menu. Nah, supaya praktis dan bisa disimpan lama, nugget ayam bisa loh menjadi salah satu menu pilihan. Apalagi kalau bentuknya menarik kayak gini. Anak-anak kayak Unyil sih pasti bakal langsung berselera. Ikut Unyil yuk ke pabrik nugget ayam di daerah istimewa Yogyakarta. Yuk kita kemon. Yang bener aja. Masa disatuin bareng ayam begini sih? Mana bau banget lagi nih ayamnya. Pasti belum mandi nih ayam dari sejak netes. Sabar dong Ko Ipe. Cuma sampai depan situ doang aja kok. Daripada bolak-balik, nanti Oga diskon deh ongkosnya ya. Ya, cuman kagak disuruh mangkuk kandang juga kali taruh belakang kek. Ayamnya suka mabok Po kalau di belakang. Lah. Kok itu ayamnya kok bisa keluar gitu sih? Nah, iya ya. Aduh, bagaimana ini Gah? Aduh, ya ampun. Pakai naik-naik ke muka lagi. Aduh. Po, tolong Po. Kok bisa masuk gini kepala Oga? Membuat nugget aneka bentuk ini, bahannya pakai daging ayam. Daging ayamnya dipotong-potong dulu ya. Tenang, motongnya pakai mesin kok biar lebih cepat.
Tiap detik mesin ini bisa memotong 4 kg daging ayam. Daging ayam yang sudah terpotong-potong selanjutnya dihaluskan pakai mesin ini. Setiap kali produksi, pabrik ini butuh 1 ton daging ayam. Bisa 1000 ekor lebih tuh ayamnya. Sekarang kita mulai bikin adonan nugget ayamnya ya. Bahannya sama kayak nugget biasa. Ada daging ayam giling sama bumbu-bumbu. Supaya adonan nugget tidak terlalu halus, perlu ditambahkan potongan atau suiran daging ayam juga, biar rasa daging ayamnya masih berasa. Masih belum selesai nih. Perlu juga disemprot nitrogen cair, biar adonan jadi beku dan gampang dicetak. Bukan cetakan kotak-kotak biasa ya. Nuggetnya dibentuk jadi dinosaurus. Wih. Sekali cetak ada 5 bentuk dinosaurus. Nah, tiap menitnya mesin ini bisa mencetak 120 kali. Jadi sekali cetak ada 600 nugget dinosaurus tuh yang keluar. Wah, kalau sehari berapa ya? Nugget yang sudah dicetak lalu dibalurkan ke adonan basah, biar nantinya gampang dibalur sama tepung roti. Tepung roti ini bisa bikin nugget jadi renyah, kriuk-kriuk gitu pas dikunyah. Udah gitu, tepung roti ini juga bisa bikin makanan cepat matang, tapi nggak banyak menyerap minyak saat digoreng. Pertama, cukup 15 detik saja ya, biar bentuk dinosaurusnya jadi lebih rapi. Kedua, goreng lagi sekitar 48 detik sampai matang dan siap disantap. Sekarang waktunya nugget dibekuin nih. Dengan mesin ini, nugget-nugget langsung jadi beku dalam waktu setengah jam. Asal disimpan di lemari pendingin, nugget ini bisa tahan sampai 1 tahun. Gak cuma bentuknya yang menarik, nugget ayam ini juga aman dan sehat untuk anak-anak. Nutrisinya lengkap, ada karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Jadi buat bunda-bunda di rumah, gak perlu bingung lagi deh soal makanan untuk berbuka puasa. Siapkan saja makanan sehat yang tampilannya menarik kayak gini. Dijamin selera makan anak akan meningkat tanpa harus jajan di luar. Yuk kita kemon. Teman-teman pasti sering kan mendengar istilah sembako alias 9 bahan pokok. Kira-kira apa saja sih yang termasuk dalam 9 bahan pokok? Yaudah, Unyil jelasin deh. Istilah sembako mulai populer sejak tahun 1998 silam. Waktu itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menetapkan beberapa kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Ada beras, gula pasir, telur, susu, jagung. Seiring perkembangan zaman, jagung dan sagu masuk ke dalam kategori sumber karbohidrat bersama beras. Sebagai gantinya, sayur dan buah-buahan juga masuk ke dalam daftar 9 bahan pokok. Selama berpuasa, teman-teman jangan malas mengkonsumsi bahan pokok yang satu ini ya. Yap, sayur-sayuran. Apalagi kalau sayur yang kita pilih termasuk dalam kategori superfood, seperti kali ini. Istilah superfood diberikan pada bahan makanan yang punya manfaat lebih banyak daripada jenis makanan lainnya. Kalau dilihat sekilas sih, kali ini mirip dengan sawi ya. Untuk menu selama berpuasa, kalinya mau Unyil olah jadi abon dan jus nih. Praktis untuk disimpan, tapi tetap kaya kandungan gizi. Yuk kita kemon. Sayur. Mana sih warga Sukamaju? Pada nggak mau sehat apa? Nggak ada yang beli sayur nih. Oga, ada kale kagak? Apaan tuh kale? Ini nih Po, dijamin asli. Ya udah dah, 1 ikat ya. Poipe, mana po kalenya? Noh, Nyil, sabar ya. Ye, Poipe gimana? Itu sih bukan kali po, ditipu tuh sama Poga. Sebelum diolah, kalinya kita cuci dulu ya sampai bersih. Lalu dipotong-potong. Kale yang fresh rasanya agak pahit-pahit gitu.
Makanya salah satu alternatifnya dibuat abon. Biar anak-anak kayak Unyil doyan makan sayur kale. Bahan utama abon kale adalah bulir-buliran kale yang sudah diproses. Makanya kita lihat saja yuk cara membuatnya. Meskipun diolah jadi abon, gak mengurangi kandungan vitaminnya kok. Malah nambah karena kale ditambah dengan bumbu kacang mede. Tahu sendiri kan, kacang mede punya kandungan lemak yang rendah dibandingkan kacang lain. Kale yang sudah tercampur dengan kacang mede lalu dikeringkan di bawah suhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 16 jam. Mesin pengering ini gunanya agar nutrisinya si kale tetap terjaga. Kale yang sudah kering tinggal kita haluskan saja nih. Jadi deh si abon kale untuk menu buka puasa. Kalau teman-teman pengen menanam kale di rumah, bisa loh pakai alat yang bentuknya kayak kulkas gitu. Jadi di alat tanam ini sudah dilengkapi dengan pipa-pipa tempat sayuran tumbuh. Ada lampu LED khusus juga yang digunakan sebagai pengganti sinar matahari untuk proses fotosintesa. Selain hemat energi, lampu LED juga nggak banyak mengeluarkan panas yang bikin tanaman rusak. Keren banget kan? Selain kale, alat ini juga bisa kok digunakan untuk menanam sayuran yang berwarna hijau, kayak pokcoy dan kangkung. Dengan alat ini, panen sayuran gak butuh waktu lama seperti menanam di tanah, karena semua suhu dan lain-lainnya bisa kita atur sendiri. Selain dimasak atau diolah jadi abon, kale juga bisa loh dijadikan minuman bernutrisi. Kale dicampur dengan buah-buahan untuk memberikan cita rasa manis. Jus kale dan buah ini dibuat dengan sistem cold press, jadi nggak pakai tambahan air dan gula ya. Nah, si buah-buah inilah yang menghasilkan air dan memberikan rasa manis pada jus. Bisa jadi solusi nih untuk anak-anak yang nggak terlalu doyan sayur. Apalagi kale ini tinggi serat, makanya bagus untuk pencernaan. Terus vitamin K pada kale tuh tinggi, bagus banget kan untuk anak-anak pada masa pertumbuhan. Sebagai salah satu bahan pokok, konsumsi buah penting banget untuk memenuhi gizi dalam tubuh. Dalam sehari kita disarankan makan buah paling sedikit 2-3 porsi. Gak banyak kok. Tapi buah-buahan kan gak bisa disimpan terlalu lama. Tenang. Kalau ingin menyimpan buah biar awet dan praktis disantap saat bulan puasa, buah-buahan yang sudah diolah menjadi koktail buah instan kayak gini bisa menjadi pilihan. Asam manisnya bikin seger, kandungan vitaminnya bikin badan kita sehat. Kita buat dulu koktail buah di pabriknya di daerah Depok, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Wah, buahnya banyak banget nih. Semua ini yang mau dibuat koktail loh. Di Indonesia, koktail dikenal sebagai buah-buahan yang dipotong kecil, terus dicampur sama sirup manis. Rasanya asam manis segar gitu deh jadinya. Untuk membuat koktail butuh buah-buahan tertentu. Ada buah pepaya, nanas, sama labu siam. Semuanya hasil panen petani lokal Indonesia. Biar makin nikmat, ada tambahan sari kelapa juga nih. Oh iya, buahnya dipilih gak terlalu tua ya, biar saat dinikmati tetap ada sensasi renyahnya gitu. Bahan-bahan koktail buah yang sudah tercampur rata harus dimasak dulu. Cukup 15 menit saja kok, gak boleh dimasak terlalu lama, biar buahnya gak kematangan dan jadi lembek. Oh iya, jangan khawatir, di sini pakai 100% gula murni masaknya. Jadi aman dari pemanis buatan yang bisa bikin sakit tenggorokan dan batuk. Tapi makannya jangan kebanyakan juga ya. Buah-buahan di koktail ini punya kandungan vitamin yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita loh. Jadi selain menghilangkan haus dan lapar, koktail buah juga sehat. Koktail buah instan ini gak cuma bisa dinikmati pakai es batu saja, tapi juga enak dibuat jadi camilan manis kayak brownies. Bisa banget nih untuk santapan berbuka. Lembutnya brownies dan asam manis koktail buah pasti segar banget di lidah.
Buah yang satu ini sih, semua bagiannya bisa digunakan nih. Kalau buat ibu-ibu di rumah, olahan kelapa berupa santan penting banget loh untuk memberikan cita rasa gurih pada masakan. Santan gurih itu dibuatnya dari buah kelapa yang sudah tua. Dengan sentuhan teknologi, air santan yang tadinya mudah basi ini sekarang sudah bisa dibuat kemasan. Jadi lebih tahan lama. Bahkan ada juga nih yang dibuat bubuk. Katanya sih biar lebih praktis. Yuk kita kemon. Aduh, nyari kelapa di mana lagi ya? Masa semuanya sudah pada habis sih? Woi, Den, sini. Lagi nyari kelapa ya? Iya nih Pak Oga. Kok Pak Oga tahu sih? Tenang, Pak Oga masih ada stok. Tapi harganya mahal, Den. Loh, kok bisa mahal Pak? Ngambilnya nggak pakai dipetik, Den. Lihat nih. Minggir, Den, minggir. Hah? Iya. Ya, kok kecil-kecil? Yang gede dong Pak. Tenang, tunggu aja, Den. Iya. Aduh, ini kelapa berat banget lagi. Aduh. Hah? Waduh. Pak Oga. Pak Oga nggak apa-apa Pak. Aduh, bos. Maaf, bos. Kelepasan kelapanya. Walah, ternyata ada paengnya nih ya di atas. Kalau gitu Unyil nggak jadi beli kelapanya Wih, banyak banget kan kelapanya. Untuk membuat santan, pilih kelapa yang sudah tua dan bertunas. Pisahkan yang busuk dan yang sudah pecah ya. Wih, cepet banget ya ngupas kelapanya. Dalam sehari, tiap pekerja di sini bisa mengupas sampai 300 butir kelapa loh. Kebayang gak tuh pegelnya? Apalagi dalam sehari ada lebih dari 1 ton kelapa yang diolah di sini. Semua harus dibersihkan termasuk kulit arinya. Pokoknya harus dipastikan daging kelapa yang mau dibuat santan benar-benar putih bersih. Gak boleh ada kotoran sedikit pun. Kalau sudah, sekarang tinggal diparut deh. Marutnya sudah pakai mesin kok. Di dalam tabung-tabung ini, daging kelapa diparut sekaligus langsung diperas sampai menjadi santan. Nah, kayak gini nih hasilnya. Cur, cur, cur. Wih, santan segar mengucur deras tuh. Belum selesai nih. Santan segar masih harus disaring dulu. Takut masih ada kotoran yang ikut. Terus ditampung di tangki-tangki besar ini deh. Di dalam tangki ini ada 3 proses. Pertama, proses parasi air kelapa. Gunanya untuk membuang minyak dan kotoran pada santan. Yang kedua, proses sterilisasi untuk membunuh bakteri pembusuk yang bisa bikin santan cepat basi. Terakhir, proses filling atau pengisian santan ke dalam kemasan. Semua proses produksi ini sudah diatur pakai komputer loh. Jadi, mesin-mesinnya sudah otomatis bekerja sendiri. Nah, kalau sudah sampai di tangki aseptik ini, santan kelapa siap dikemas. Santan dalam kemasan kayak gini praktis banget loh untuk membuat berbagai menu masakan. Tinggal tuang di masakan kayak gini, jadi deh rendang kerang yang super lezat. Dengan sentuhan inovasi, santan gak cuma berbentuk cair saja, tapi ada juga yang dibuat serbuk. Hah? Nah loh, jangan sampai ketukar sama susu bubuk ya. Ada beberapa cara untuk mengubah cairan santan menjadi serbuk. Salah satunya dengan teknik spray dryer, yaitu memanfaatkan panas dan tekanan tinggi untuk memisahkan partikel airnya. Cairan akan dipompa terlebih dahulu ke dalam mesin. Dengan bantuan gas nitrogen, kemudian cairan disemprotkan ke dalam tabung hampa bersuhu 120 derajat Celcius. Secara otomatis, kandungan air pada cairan akan langsung menguap dan menyisakan serbuk santan. Kekuatan filter atau aspirator akan menarik serbuk ini ke dalam tabung penampungan. Tuh, kelihatan kan? Kalau santan cair biasa bisa tahan selama 3 bulan, maka santan bubuk ini bisa tahan sampai 1 tahun. Soalnya, santan bubuk ini komposisinya 70% santan murni, dengan kadar lemak yang lebih sedikit dibandingkan santan cair. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 sendok santan itu mengandung energi sebesar 35 kalori, setara dengan 100 gram buah stroberi.
Tapi kalau menurut Lembaga Kesehatan Jantung, 1 cangkir santan kelapa itu mengandung lemak jenuh 2,5 kali lebih banyak dari batas konsumsi harian yang disarankan. Itu artinya kita tidak perlu mengkonsumsi santan secara berlebihan juga ya. Karena batas asupan lemak jenuh harian itu sebaiknya tidak lebih dari 16 gram per harinya. Kalau cuma buat bikin masakan atau minuman kita jadi lebih kental dan gurih, kita sebenarnya hanya butuh beberapa sendok santan saja kok. Menyimpan bahan pokok yang tahan lama di bulan puasa ini, apalagi saat kita harus di rumah saja, memang penting. Tapi ingat ya, secukupnya saja. Kan nggak lucu kalau bahan pokok yang disimpan kelamaan jadi kadaluarsa. Yang nggak kalah penting, pastikan juga nutrisi dari bahan pokok memenuhi kebutuhan harian kita. Usai sudah episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.